Setelah sekian lama absen dari arena oktagon, akhirnya Derrick Lewis, sang pemegang rekor KO terbanyak dalam sejarah UFC, resmi dijadwalkan kembali bertarung. Nama besar The Black Beast akan kembali menggema saat ia melangkah ke pentas utama UFC Nashville pada tanggal 12 Juli mendatang. Terakhir kali Lewis terlihat di atas kanvas pada Mei 2024 ketika ia sukses menaklukkan Rodrigo Nascimento dalam laga dramatis yang berakhir dengan kemenangan KO di ronde ketiga. Pertarungan tersebut memperlihatkan daya tahan dan mental baja khas Lewis. Meskipun dia sempat terdesak dalam 2 ronde awal, namun kembali bangkit dan menunjukkan mengapa dia adalah legenda KO UFC. Namun sejak kemenangan itu karirnya sempat tersendat. 2 laga berikutnya melawan Alexander Romanov dan Jonathan Dinis dibatalkan secara mengejutkan. Terutama laga melawan Dinis yang dibatalkan dalam waktu yang sangat singkat sebelum hari H. Kini penantian panjang itu akhirnya berakhir. Pada tanggal 19 Mei, UFC secara resmi mengumumkan bahwa Lewis akan menghadapi pendatang baru yang sedang bersinar terang, Thaleson Teixeira. Nama Teixeira mungkin belum sebesar lawannya, tetapi jangan salah, petarung jangkung asal Brasil ini datang membawa badai. Julukan si Cao disematkan padanya bukan tanpa alasan. Ia menghentikan semua lawannya sejauh ini, belum pernah sekalipun bertarung melewati ronde pertama. Debutnya di UFC mencengangkan, KO hanya dalam 35 detik atas Justin Tafa, melanjutkan performa brutal yang ia tunjukkan di Dana White's Contender Series. Meski baru mencatatkan rekor 1-0 di UFC, Teixeira langsung dipercaya untuk naik ke panggung utama, sebuah pengakuan atas potensi luar biasa yang dimilikinya. Bagi Lewis, ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa api dalam dirinya belum padam, bahwa meski usia terus bertambah, pukulannya tetap bisa memadamkan siapa saja di depannya. Dengan 15 kemenangan KO di UFC terbanyak dalam sejarah, ia akan berusaha memperlebar jarak dan semakin memantapkan statusnya sebagai Raja KO sejati. Pertarungan ini pertama kali dibocorkan oleh jurnalis MMA, Lair Teviana, pada bulan April lalu dan kini telah dikonfirmasi secara resmi. UFC Nashville tampaknya akan menjadi ajang adu generasi yang lama melawan yang baru, pengalaman melawan semangat muda atau legenda melawan penantang. Jika pada awalnya kamu berhasil, maka langkah selanjutnya adalah melakukannya dengan lebih baik. Itulah prinsip yang menjadi bahan bakar merap Dvalishvili dan pelatihnya, John Wood, saat mereka kembali bersiap menaklukkan panggung UFC 316. Di sana, sang juara kelas bantam The Machine akan kembali berhadapan dengan Sean O'Malley dalam sebuah pertandingan ulang yang secara jujur tak banyak diminta orang. Mengapa? Karena pada pertemuan pertama, Dvalishvili tampil begitu luar biasa dominan hingga membuat banyak pihak merasa kisah antara keduanya telah selesai ditulis. Pada UFC 306 September lalu, Dvalishvili tak hanya menang tapi juga menghancurkan. Selama 25 menit penuh, ia mengubah O'Malley dari superstar flamboyan menjadi petarung yang terkurung dalam badai grappling dan tekanan non-stop. Hasilnya, kemenangan mutlak dan pesan yang jelas di kelas bantam merab adalah raja baru. Namun di dunia pertarungan selalu ada babak kedua. Dan di UFC, terkadang pertarungan bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang lebih lapar. Kini tantangan terbesar bagi Dvalishvili bukan hanya O'Malley, melainkan dirinya sendiri. Bagaimana cara memotivasi diri ketika lawan sudah pernah kamu permalukan di hadapan jutaan pasang mata? Bagaimana menjaga api tetap menyala ketika kamu telah menyapu bersih rintangan yang sama sebelumnya? Seperti yang diyakinkan pelatih merab berikut ini. The motivation is to go out there and finish on. And if that doesn't happen, like you said, it's not for lack of trying. It's not for lack of Sean should be a changed man after this fight if he goes 5 rounds, you know. So that's where I think Merab's head is at. That's where I think the motivation for this fight is going to lie, is to do these things better than we did before. And that's like Merab lives for that. So. Bagi O'Malley, ini bukan sekadar laga ulang. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membungkam para pengkritik, membalas luka lama, dan membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar bintang media sosial dengan gaya bertarung mencolok. Ia ingin membuktikan bahwa bahkan The Machine pun bisa rusak, namun para pembuat peluang tampaknya belum yakin. Saat ini Merab Dvalishvili difavoritkan dengan rasio 3:1 untuk kembali mempertahankan sabuk emasnya.
Sementara O'Malley harus berjuang dari posisi underdog plus 225, sebuah gambaran bahwa dunia belum melupakan dominasi yang terjadi di pertarungan pertama. Meski begitu, inilah UFC, di mana segalanya bisa terjadi. Sebuah pukulan bersih, momen tak terduga, atau strategi yang sempurna bisa mengubah sejarah dalam sekejap. Di tengah hiruk-pikuk dunia pertarungan yang terus berubah, dua nama besar bersiap menoreh sejarah baru. Ketika sang juara bersiap meninggalkan tahtanya, dua gladiator bertarung untuk merebut warisan kejayaan. Inilah kisah tentang kebangkitan dendam yang terpendam dan ambisi tanpa batas. Inilah Charles Oliveira versus Ilia Topuria menuju UFC 317. Waktu terus berdetak. Hanya tinggal hitungan minggu sebelum dua petarung terbaik di dunia masuk ke dalam oktagon untuk pertarungan yang bisa mengubah arah sejarah divisi ringan UFC. Charles "Do Bronx" Oliveira akan menghadapi Ilia El Matador Topuria di laga utama UFC 317 dalam pertarungan perebutan sabuk juara kelas ringan yang kini kosong dan berambisi menjadi raja baru. Topuria, si sensasi asal Spanyol, memutuskan naik kelas setelah melepas gelar juara kelas bulu awal tahun ini, gelar yang kini kembali direbut Alexander Volkanovski di UFC 314. Terakhir kali Topuria bertarung adalah saat ia mengejutkan dunia dengan mengalahkan pemegang gelar BMF, Max Holloway, dalam laga berdarah di UFC 308. Namun, kedamaian menjelang pertarungan ini hanyalah ilusi. Di balik sorotan lampu dan janji akan kejayaan, ada ketegangan yang semakin membara. Ketegangan itu meledak beberapa bulan sebelum UFC 317 diumumkan. Topuria melontarkan sindiran pedas, menuduh Oliveira menghindari laga dan bermain aman demi menghindari kekalahan. Tuduhan itu dijawab dingin oleh Oliveira dengan mengatakan, "Dia bilang saya menghindar, dia bukan pertarungan besar. Saya inginkan rematch dengan Makhachev sebelum dia pergi dari divisinya. Tapi sekarang waktunya saya tunjukkan siapa sebenarnya raja di kelas ringan," balas Oliveira pada saat itu. Di tengah euforia International Fight Week, laga ini menjadi magnet perhatian dunia. Dua gaya bertarung yang kontras, Topuria dengan rekor sempurna 16-0 dan kepercayaan diri seorang penakluk akan menghadapi Oliveira sang veteran dengan rekam jejak mengerikan dan misi untuk kembali ke puncak. Dalam wawancara dengan Full Violence, Oliveira melontarkan janji yang penuh percaya diri sebagai prediksi perdananya menuju pertarungan sengit melawan El Matador Spanyol dengan menegaskan, Topuria mungkin belum pernah dikalahkan atau belum pernah KO, apalagi belum pernah dipatahkan. Tapi Oliveira bukan sekadar lawan karena ia adalah badai yang siap menghancurkan siapapun yang berdiri di jalannya. Setelah kemenangan spektakuler atas Michael Chandler dan Beneil Dariush, keyakinannya lebih kuat dari sebelumnya. Dan ketika lampu padam, ketika pintu oktagon terkunci, maka sejarah akan menulis siapa yang layak duduk di singgasana. Mungkin dengan rekor dari 16 kemenangan dan belum terkalahkan, hingga banyak orang terhipnotis oleh kemampuan Topuria. Nyaris tidak satu pun dari mereka yang berani mengatakan bahwa Topuria bisa saja gagal di kelas terbarunya ini. Dan narasi yang paling unik juga belakangan malah terdengar dari mantan juara UFC Michael Bisping baru-baru ini di saluran YouTube miliknya. Legenda UFC ini semakin terlihat mabuk kepayang hingga ke ubun-ubun untuk meyakinkan publik bahwa sang juara asal Spanyol tersebut nantinya bukan hanya juara di 2 divisi, melainkan juga merambah hingga ke 3 divisi. Dari pengakuannya ini, Bisping mengidentifikasi bahwa Topuria setelah dianggapnya mampu melewati Charles Oliveira akan kembali mengejar Islam Makhachev hingga ke kelas welter. Dan anehnya, hingga telah berada di kelas welter, Bisping masih terbang bersama impian yang dibawanya. Jika di tempat itulah Islam Makhachev nantinya harus menyerah dari perburuan Ilia Topuria. Berikut ocehan yang diharapkan Bisping agar semua yang dikatakannya benar-benar menjadi kenyataan. But if Islam beats Jack Della Maddalena, right, we know this fight's going to happen. Islam versus Topuria, these two are destined to meet. The only way it doesn't is if, according to Ilya, he continues to duck him, just like John Jones is ducking Tom Aspinall, okay? And if Islam goes up to 170 and he becomes the champ,
Ilia Topuria is going to say, I want to go up to 170. And I'm telling you, given the star power that Ilia Topuria has, there's a really good chance that the UFC make that matchup. Selain itu, Bisping juga meyakinkan jika Islam sulit mengalahkan JDM. Hal itu disebabkan di mana dia menafsirkan bahwa permainan Islam Makhachev dan Belal Muhammad memiliki kesamaan, sementara Belal telah dikalahkan Maddalena. Jadi intinya, Bisping hanya menggambarkan bahwa ini waktunya kejatuhan Islam Makhachev antara melawan JDM atau Ilia Topuria. If Islam doesn't win, and he wants to come back down to 155, Ilia Topuria has already said he's not going to give him a title fight straight away. And you can't blame him. Fair play. I mean, listen, you're coming off a loss. So when you come back to 155, you've got to win a fight or two first. Sebaliknya, mantan juara kelas berat UFC Bas Rutten yang lebih berpikir Islam Makhachev bisa menjadi petarung pertama yang mendominasi 3 divisi berbeda di dalam oktagon. Selama wawancara baru-baru ini dengan Submission Radio, Rutten berbicara tentang potensi besar Makhachev di kelas yang lebih berat dan apakah dia bisa menjadi petarung yang menjadi satu-satunya juara 3 kali UFC. Crazy times, but the guy's a freaking animal, man. You know, a guy like that can be the guy who's going to say, I want 3 weight classes. You know, I don't know these fighters anymore, but they're freaking so tough. I think he's going to look better. I think he's going to look faster. I think a big mistake that a lot of fighters make is the weight cut. I think he's going to be at this weight even stronger than he's at the lighter weight. Sang juara asal Dagestan ini bukan hanya sekali klik bisa melumpuhkan lawannya, namun sekali melangkah langsung membawa sejumlah berita heboh di semua media, hingga kabar yang lainnya pun akhirnya tertutupi oleh kepindahan sang juara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.